right, folks, Spider-Man is in fact Peter Parker. Hai guys, pasti kamu setuju bahwa Spider-Man No Way Home adalah film superhero yang paling dinantikan selama 2021. Film ketiga Spider-Man di Marvel Cinematic Universe ini tayang di Amerika pada tanggal 17 Desember besok. Beruntungnya, Indonesia mendapatkan jadwal yang lebih cepat, yakni 15 Desember 2021. Bagaimana nggak dinantikan, proyek No Way Home ini bahkan berhasil membuat banyak kehebohan sejak 2019. Mulai dari Spider-Man yang sempat hingkang dari MCU karena masalah kontrak dengan Sony dan Disney hingga penggunaan multiverse ide ceritanya. Ditambah lagi dengan berbagai teori dan rumor yang membuat No Way Home semakin menjadi-jadi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar kalian senantiasa mendapatkan informasi terupdate terkait dengan dunia perfilman. Ini dia review film Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home berlatar belakang tepat setelah kejadian di akhir Spider-Man Far From Home 2019. Ketika Mysterio mengungkapkan identitas asli Spider-Man, Peter Parker kemudian meminta tolong Dr. Strange agar semua orang lupa bahwa Peter adalah Spider-Man. Namun Peter mengacaukan mantra Dr. Strange sehingga membuka multiverse dan mendatangkan 5 villain dari semesta lain. Ketika Peter pertama kali diperkenalkan di MCU lewat film Captain America Civil War 2016, karakter tersebut begitu kekanak-kanakan. Bahkan sifat kekanakannya masih terlihat di Spider-Man Homecoming 2017, Infinity War 2018, dan Far From Home. Kemudian di No Way Home, kamu bakal akan melihat sisi lain Peter yang gak pernah kamu lihat di film MCU sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi Peter di No Way Home jauh lebih berat dari 2 film Spider-Man sebelumnya. Terbiasa menghadapi 1 villain di 2 film sebelumnya, kini Peter menghadapi 5 villain sekaligus di No Way Home, bahkan dari semesta yang berbeda. Ditambah lagi, Peter dihadapkan dengan permasalahan pahit lainnya yang benar-benar mengubah hidupnya. No Way Home menampilkan sisi gelap Peter. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Peter ketika dipenuhi dengan amarah dan dendam. Di momen inilah kita buat sadar bahwa Peter sudah mulai memasuki kehidupan dewasanya. No Way Home seakan menjadi pesan bahwa tidak ada lagi Peter yang kekanakan di kemunculan selanjutnya dalam MCU. Konsep multiverse sebenarnya pertama kali diperkenalkan di MCU lewat serial Loki. Namun, di multiverse MCU baru diangkat ke layar lebar lewat No Way Home. Gara-gara Peter mengganggu Dr. Strange saat meramalkan mantra, deretan villain dari semesta lain pun berdatangan ke MCU. Di antaranya Green Goblin, Dr. Octopus, Electro, Sandman, dan The Lizard. Butuh waktu 13 tahun bagi Marvel Studio untuk mengangkat konsep multiverse ke layar lebar. No Way Home menjadi bukti bahwa MCU telah siap menjelajah ke semesta-semesta lainnya. Soal momen multiverse yang diperlihatkan di No Way Home benar-benar terasa mengalir dan bukan sesuatu yang terlihat dipaksakan hanya demi tercapainya konsep multiverse di MCU. Multiverse jelas membuat segala kemungkinan bisa terjadi dalam MCU. Itu sebabnya kamu bakal akan menemukan banyak hal yang mengejutkan di dalam film No Way Home. Film ini diibaratkan sebuah paket penuh euforia. Semua bagian dari No Way Home bakal membuat kamu hype mulai dari awal hingga adegan post credit yang kedua. Tom Holland sebagai pemeran Spider-Man jelas mendapatkan tantangan baru untuk menampilkan sisi gelapnya Peter di film No Way Home ini. Tanpa diragukan lagi, Holland benar-benar membuktikan bahwa dia tidak hanya ahli dalam menampilkan Peter yang kekanak-kanakan dan bisa lebih dari itu. Buat yang sudah menonton, pasti kamu setuju bahwa akting Holland di No Way Home ini adalah yang terbaik dari sepanjang penampilannya dalam MCU. Namun dari semua aktor yang tampil di No Way Home ini, pemeran Green Goblin, yakni William Dafoe, bisa dibilang yang paling menonjol. Setelah 19 tahun berlalu dari penampilannya sebagai Green Goblin di film Spider-Man tahun 2002, William Dafoe ternyata sama sekali nggak kehilangan karisma sebagai villain ini. Karakter Green Goblin seakan begitu melekat dan hanya milik Dafoe saja. Aktor tersebut berhasil begitu tampil mengintimidasi sebagai Green Goblin, sekaligus tampil begitu polos sebagai Norman Osborn. Dafoe tampak sama sekali nggak kesulitan berganti kepribadian dalam satu film. Buat kamu yang suka film superhero penuh aksi, dijamin kamu bakal dimanjakan dengan No Way Home ini.
Di antara ketiga film Spider-Man di MCU, No Way Home menampilkan adegan pertarungan yang paling banyak. Jenis pertarungannya pun bervariasi, mulai dari pertarungan jarak jauh, jarak dekat, hingga pertarungan by one. Lewat No Way Home, kita akhirnya bisa melihat seorang Peter melalui pertarungan yang begitu brutal dan intens. Pertarungan fisik yang dilalui Peter di No Way Home ini bisa dibilang gak main-main. Aksi pukul dan saling banting di film ini sama sekali gak bisa membuat kamu temukan di dua film Spider-Man sebelumnya. Spider-Man No Way Home pantas kita sebut film MCU terbaik selama 2021 ini. Film ini berhasil mendobrak berbagai batas yang selama ini belum diperlihatkan Spider-Man di sepanjang kemunculannya dalam MCU. No Way Home menyajikan sajian lengkap mulai dari cerita emosional, pertarungan intens hingga berbagai kejutan. Buat kalian yang akan menonton keseruan film Spider-Man No Way Home di bioskop untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat menonton dan sampai jumpa.